والاستفادة والحسنة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak, coba di depan. Iya semua. Bapak jangan depan. Kalau di situ buat anak kita. Pak, seksi itu kalau nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Qala radhiyallahu anhu wa anna ila al-qalb wa qala sallallahu alaihi wasallam. Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yaquma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi ulama'u. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa Allah limpahkan kesehatan, jasmani dan rohani. Allah limpahkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiih. Dan Allah berikan umur yang panjang, yang cukup. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di 2 minggu lalu. Kalau kemarin pembahasan yang sama-sama kita kaji itu yang pertama di dalam membahas keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu serta orang yang berilmu. Maka pada malam hari ini ada sedikit pembahasan untuk yang membahas tentang keutamaan orang yang berilmu. Kemudian masuk ke dalam pembahasan fadilahnya atau keutamaannya atau keistimewaannya orang yang pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, Maka di dalam pertemuan malam hari ini kita awali dengan sabdanya Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan di dalam sabdanya, fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Yang mana diartikan
keutamaannya orang yang berilmu atas orang ahli ibadah, atas orang ahli ibadah. Kemarin sudah saya jelasin. Kalau sudah ada kalimat orang berilmu, yakni adalah orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau dibilang ahli ibadah, maka orang ahli ibadah ini tidak mendasari ibadahnya atau amalnya dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW katakan keutamaannya orang berilmu, yaitu yang mengamalkan ilmunya dibanding orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama, seperti sekarang lagi terang-terangnya bulan. Seperti rembulan di malam purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang, oleh bintang. Diperumpamakan kedudukan orang yang berilmu itu seperti rembulan di malam purnama, walaupun dia sendirian, dia tidak berbilang. Dalam artian gak berbilang ini, dia berjumlah lebih dari satu, yang begini tangannya. Jumlahnya lebih dari satu. Walaupun rembulan tak berbilang, yakni sendirian. Kalau dibanding sama bintang, walaupun jumlahnya banyak, tapi tetap sinarnya bintang yang segitu banyaknya nggak bisa nerangin bumi, nggak bisa nerangin. Tapi bulan biar gak jadi sendirian, dia bisa nerangin bumi. Nah, kita tetap pakai lampu. Hidup di zaman listrik. Kalau di zaman dulu itu orang terang benderang, dapetin malam yang terang benderang itu pasti di malam-malam purnama. Kapan malam purnama? Bermula dari tanggal 13, 14, 5, 15. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ayamul bid. Ayamul bid. Hari-hari purnama di pertengahan setiap bulan. Di pertengahan setiap bulan. Bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijri. Itu yang pertama. Itu kejelasan yang pertama. Maka walaupun dia ahli ibadahnya banyak banget, rajinnya bukan main, puasanya selang-seling tiap hari, selang-seling, hari puasa hari tahajud nanti, tapi nggak punya ilmu. Jadi kalau dibanding sama orang alim satu, ibadahnya kalah tadi. Walaupun amal ibadahnya kalah, kedudukannya tetap lebih mulia dari orang alim, orang yang berilmu. Ya. Karena walaupun secara zahir ibadahnya si orang yang berilmu ini kalah banyak sama orang yang tanpa ilmu, yang ahli ibadah. Tapi perlu dipahami, dikatakan sama Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya Al-Manhajus Shawi, yang beliau nukil juga dari pemahaman para salafus saleh, para salafus saleh. Di dalam bab keempat, asal yang keempat yang bertema atau berjudulkan sedikit ilmu itu lebih banyak, lebih bagus, lebih afdal daripada banyaknya amal ibadah tapi tanpa ilmu. Setelah beliau
utarakan kutipan-kutipan hadis yang menunjukkan akan keutamaan tersebut. Ya. Di terakhir paragraf beliau kasih kesimpulannya. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah tanpa ilmu. Ingat, sedikitnya ilmu yang diamalkan. Karena kenapa? Ilmu yang dimiliki seseorang yang diamalkan. Ngamalin ilmu itu gak cukup ente punya ilmu yang diamalin, tapi diajarin juga orang. Hal semacam itu kata beliau Habib bin Smith, ini tidak terbatas hanya dapat dinikmati dengan dirinya saja, tapi dia bisa bagi buat orang lain. Lain kalau dengan amal ibadah ente puasa, ya, amal ibadah sunnah. Di luar wajib, pastinya di luar wajib. Kalau wajib masa dihitung. Untuk ilmu itu hukumnya wajib juga sama. Jadi bandingannya bukan ke amal yang wajib, amal ibadah yang wajib. Tapi bandingannya ke amal ibadah yang sunnah. Lain halnya dengan puasa sunnahnya ente kata Habib. Kalian puasa Senin Kamis atau puasa Daud, hari puasa, hari kagak, sholat duha setiap hari 8 sampai 10 rakaat. Terus nanti itu sholat tasbih. Terus nanti itu baca Quran. Ya. Nanti bangun malam tahajud. Ini barang seperti ini, hal seperti ini gak bisa dibagi manfaat dan khasiatnya, pahalanya ke orang lain. Hanya terkhususkan di diri ente saja. Ente sholatnya buat ente. Walaisa lil insan illa ma sa'a. Makanya dikatakan gitu sama Allah Ta'ala. Orang ini gak bakalan ditanya sama Allah kecuali dari apa yang diamalin dan dari apa yang diperbuat. Yang diperbuat khair bakal dapat kebaikan nanti dari Allah. Yang diamalin syar, yang diamalin buruk, bakal dapat hukumannya dari Allah. Ilmu bisa ente bagi buat orang lain, tapi amal ibadah nggak bisa ente bagi buat orang lain. Bulan tolong ane biasa sholat duha 10 rakaat. Tolong ente gantiin ane dulu biar ente dikatakan pahala. Tapi bisa. Tapi ente ngajarin alif, ba, ta, ente tahu ilmu ngaji, ente ajarin ke orang lain. Alif, ba, ta. Ini orang kenal alif, ba, ta dari ente. Pahalanya sampai hari kiamat tidak dapat. Sampai hari kiamat ente dapat itu pahala. Ente ajarin orang sholat duha caranya kayak gini. Ente ajarin orang caranya wudu begini. Dia tahu sholat duha dari ente, dia tahu wudu dari ente, itu pahalanya sama akan ente dapetin sampai hari kiamat. Kalau di Ihya ini riwayatnya lebih dari ini. Dikutip sama Imam Al-Ghazali, salah satu hadis keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang tidak berilmu itu, walaupun di ahli ibadah lagi. Kata Rasulullah, itu seperti keutamaan dengan sahabatku yang paling terakhir masuk Islam dulu. Asyik. Orang kalau punya ilmu, amalan sama orang lain enak. Ini bersikap orang lain itu asyik. Orang kalau nggak ada ilmunya, muamalah sama orang sama mentok sih mentok. Nggak ada sedap-sedapnya, nggak ada enak-enak. Nggak ada sedap-sedapnya, nggak ada sama sekali. Rasulullah SAW Rasulullah SAW
itu dari sebelum jadi nabi, dari sebelum diangkat sama Allah, dari sebelum diangkat sama Allah jadi rasul. Ya. Sebelum diangkat sama Allah jadi rasul, dari masih mudanya sangat teramat dipercaya sama orang-orang kafir jahiliyah. Apalagi dalam urusan mengemban amanat, diamanatin barang. Kalau dulu barang yang diamanatin ke Rasulullah SAW, hewan peliharaan, hewan gembala, kambing. Di luar sepengetahuan seorang-orang kafir, sifat wajibnya para anbiya itu al-amanah. Nabi itu udah dikasih julukan duluan sama orang-orang kafir, al-amin, orang yang paling terpercaya. Orang yang paling terpercaya. Orang yang paling terpercaya, orang yang paling amanat, yang paling bisa dititipin amanat Rasulullah, ada yang lain. Tapi kan Rasulullah di saat itu belum dapat ilmu, belum dikasih ilmu sama Allah. Siapa? Rasulullah sendiri yang bilang ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala yang bimbing adab akhlaknya Rasulullah, dikasih ilmu sama Allah. Kalau tanpa ilmu, nggak mungkin orang bisa berakhlak karim. Prosesnya beda waktu Allah Ta'ala mendidik akhlak, kasih ilmu Rasulullah sebelum nubuat sama pas nubuat itu beda prosesnya, nggak sama. Kalau pas nubuat dikasih apa namanya wahyu sama Allah Ta'ala. Kalau sebelum nubuat amaliyahnya, akhlaknya Rasulullah SAW bisa menjadi baik itu lewat apa? Lewat ilham dari dalam hati. Gak punya rasa keinginan buat nyembah untuk sujud kepada yang disembah sama orang kafir Quraisy. Rasulullah dari kecil suka menyendiri ibadah sama Allah Ta'ala. Sampai Sayyidina Ali, ya, Abu Talib itu dari kecil itu ngasih wencang-wencang ke Sayyidina Ali. Ya Ali, ente ikutin terus Muhammad kemana aja. Apa yang dilakukan ente ikutin. Itu menandakan gerak-geriknya Rasulullah dari kecil tidak biasa, nggak kayak anak kecil pada umumnya. Lain dan teramat lain, sangat beda, teramat beda. Makanya Sayyidah Aisyah waktu ditanya sama orang, ya karena zaman itu udah zaman Quran, ditanya Sayyidah Aisyah, ya Umar ini, kaifa khuluqun Nabi, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dijawab sama Sayyidah Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Jadi kalau yang mau tahu Rasulullah kayak apa, Quran. Ente tahu ente baca Quran dari A sampai Z itu Rasulullah. Makanya saya pernah dengar kisah dari guru saya Habib Umar bin Hafid. Dulu zaman Rasulullah, zaman para sahabat ngaji ke Nabi, zaman para sahabat ngaji ke Rasulullah, nggak ada yang ngaji kayak kita nih, pakai batu buat buka kita, nggak ada. Baca Quran kan? Karena sumbernya ilmu ini, kotanya ilmu, negeri ilmu yang dirinya Nabi. Saking istimewanya Rasulullah, saking betul-betul Qurani, akhlaknya, perangainya, semua itu adalah Al-Quran. Dulu sahabat belajar tauhid kepada Rasulullah, tanpa kita sudah pasti, karena nggak ada pengarangnya di sana. Andai kan Rasulullah bacakan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
sahabat langsung nunduk udah sampai pemahamannya udah sampai dalam betul gimana-mana. Dan setiap sahabat yang belajar Quran kepada Rasulullah, ke Nabi, ngaji ke Nabi, bab urusan tauhid, ketuhanan, dibaca di Quran, keyakinannya tauhidnya makin kuat kepada Allah Ta'ala. Beda kan sama kita? Beda sama kita. Saya ngajar tauhid ke orang, mungkin orang paham tauhid. Tapi belum tentu yang belajar ke saya tauhid, keyakinannya ke Allah Ta'ala makin tebal, makin tinggi, makin dalam, makin naik lagi. Karena kenapa? Akhlaknya saya, peranainya saya belum kayak Nabi, belum Qurani. Beda sama Rasulullah yang memang khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau Quran. Makanya sebaik-baiknya orang yang punya apa namanya yang punya hal yang diprioritaskan adalah menuntut ilmu. Karena di saat dia memprioritaskan dirinya, mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu, itu tandanya dia sebesar mungkin, semaksimal mungkin berusaha untuk mencontoh Nabi, biar bisa menjadi seperti Nabi. Bukan biar bisa jadi Nabi, tapi biar bisa menjadi seperti Nabi. Jadi kalau ada orang, kata salafus saleh, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan kalau kita suruh dia tiru Rasulullah, kita suruh dia tiru Nabi SAW, dia bakal jawab, itu Nabi, saya bukan Nabi. Jawaban bodoh. Dan terus esensi wujudnya Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai apa akhirnya? Dan beliau ini figur, betul, figur panutan. Beliau ini kepala, kita ini ekor sama Nabi. Berarti ekor ini pergerakannya mesti ikut ke Pak. Nggak boleh. Dan bukan memang nggak boleh, nggak mungkin bisa. Kepala ke kanan, ekornya ke kiri itu nggak mungkin bisa. Paham kan? Ente jalan di tengah hari, di bawah sinar terik matahari. Ada bayangan ente, pasti ada bayangan. Ya. Gak mungkin tangan ente ke sini, bayangannya keluar di situ kan gak mungkin. Bayangannya pasti di bawah. Kalau kata Mbah Mun dulu ngasih ujangan ke guru saya, mantu ponakannya dia. Ente dan kawan-kawan ente yang jadi muridnya Habib Umar bin Hafid itu adalah til bayangannya Habib Umar. Jadi Habib Umar ngapain aja ikut. Tambah. Karena di saat ente ikutin ente punya guru, ente sama aja lagi berusaha untuk ikutin Rasulullah dengan sana. Ikutin Rasulullah yang mesti punya sana. Makanya nikmat sekali. Orang yang gerak-geriknya itu terjaga dengan sana. Saya ngamalin yang gini karena guru saya kayak gini, guru saya belajar sama gurunya kayak gini, gurunya belajar sampai ke Rasulullah itu. Indah kan jadi. Gak cuma kayak gitu. Itu kenapa minum sambil itu? Oh ya sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Nah betul. Itu betul, 100% betul. 100% betul. Tapi andai kan nanti bilang kenapa nanti minum dulu? Yang pertama saya ikutin guru saya ikutin guru saya sampai bersambung sanadnya ke Rasulullah. Tujuan saya ngikutin Rasulullah lewat sanadnya, lewat rantai. Jadi nggak bisa dibilang sesuatu itu nggak bisa dibilang. Kenapa nggak langsung ente kembali ke Quran wal hadis? Ente nggak bakal ngerti Quran wal hadis kalau nggak dengan ada yang nyampe ente.
Nggak perlu sanad-sanatan, nggak perlu wasilah-wasilah. Lihat terus rawahul Hakim, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Ini apa namanya? Hadis sampai ke ente aja ada yang nyampein. Quran sampai ke Rasulullah ada yang sampein, malaikat Jibril. Masa iya kali kita sekarang sok-sokan langsung kita baca hadis, langsung kita baca Quran. Gak bakal pernah ada yang bisa. Nah. Jadi kayak orang berilmu ikutin, orang tak berilmu jangan ikutin siapapun dia. Orang berilmu ikutin, orang tak berilmu gak usah ikutin. Tapi kalau dikasih nasihat, tapi bagaimana? Kalau nasihatnya baik, terima. Nasihatnya nggak baik, jangan terima. Kemarin sudah dijelasin. Selesai sampai di sini. Sekarang masuk ke dalam pembahasan perihal keutamaan dan keistimewaan orang yang keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat untuk menuntut ilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yakhtuwa." Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, entah itu dalam keadaan berjalan ke atau naik kendaraan ke, bertujuan liyata'allama ilma, bertujuan untuk menuntut ilmunya Allah, maka jawab syaratnya kalau dalam ilmu nahwu itu ada isim syarat, ada juga syarat. Isim syaratnya man, barang siapa, ada syaratnya kan, berarti disyaratin barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan catatan tujuannya untuk menuntut ilmu, ada syarat. Jadi pindah dari rumah ke masjid tujuannya syaratnya niat menuntut ilmu, maka ada hasil yang bakal didapatin dari apa yang disyarati. Maka ghufira lahu qabla yakhtuwa, Allah bakal ampunin dosa dia sebelum dia melangkahkan kakinya keluar rumah. Makanya kalau kata para salihin, jadi orang yang cerdas. Maksudnya bagaimana? 2 minggu lagi ini contoh kecil. Kita di malam tahlil berarti ketemu lagi 2 minggu lagi, tanggal 14 ya kalau nggak salah. Betul. Tanggal 14. Niatin mau ngaji lagi dari sekarang. Karena ampunan yang Allah bakal bagi buat kita dari dosa yang ada di dalam diri kita itu sebelum kaki kita langkahin. Lain halnya setelah kita langkahin baru mulai. Ini dari sebelum. Maka kalau orang yang cerdas dia bakal berhitung keuntungan seperti ini, keuntungan pahala, ngejar fadilah seperti ini. Oh, masya Allah, dosa saya diampuni sebelum kaki saya langkah nih ke majelis. Itu tempat tahlil. Berarti mulai kapan? Dari nanti setelah usai kita ngaji, kita niat ya Allah nanti mau datang lagi ngaji 2 minggu lagi. Jadi dari ini malam sampai tanggal 14 proses pengampunan dosa dari Allah Ta'ala terus berlangsung. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Ini tujuannya Allah mau memperlihatkan kepada kita sebentar rahmatnya Allah, sebentar rahimnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba.
Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, nasihat yang dikasih wajangan kepada kita, akrimul ulama fa'inahum minallahi kuramuhum kuramuhum. Hormatin, hargain para orang alim ulama, kata Nabi, karena sesungguhnya beliau-beliau adalah hamba-hambanya Allah yang memiliki kedudukan yang sangat spesial di sisi Allah, lagi dihormati di kalangan para malaikatul muqarrabin. Kenapa kita suruh menghormati alim ulama? Karena sebab wujudnya beliau, adanya beliau, ya, akhirnya bisa terrealisasi urusan bab yang tadi. Ente keluar dari rumah ke satu tempat tujuan menuntut ilmu, bisa terrealisasi. Terjadi itu pengampunan dari Allah. Cuma kalau ulamanya nggak ada, mau ngaji ke siapa? Makanya fitnah di akhir zaman ini, nanti fitnah di akhir zaman Allah udah angkat ilmu-ilmunya. Melalui apa? Allah wafatkan para orang-orang alim ulama Allah Ta'ala. Kalau itu udah terrealisasi, udah terjadi, nanti bakal disaksikan sama para umat manusia yang namanya Quran tulisannya itu udah diangkat sama Allah Ta'ala. Udah nggak ada lagi, jadi itu mau baca Quran udah nggak bisa, udah nggak ada. Kita mau baca Quran nggak ada, naudzubillah, jangan sampai kita zaman yang paling seru. Yang paling seram hidup nggak punya petunjuk, Waqala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil 'alimi nadharatan fatihan biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadharati ma la yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajahnya orang yang berilmu, alim ulama, kata Rasulullah, dalam satu pandangan saja. Nah, ini pernah saya jelaskan di awal pertemuan. Dihitung satu pandangan itu dengan satu kedipan. Dihitung satu pandangan. Barang siapa yang memandang wajahnya orang-orang para alim ulama satu pandangan saja, yang dia bahagia dengan memandang wajahnya ulama. Dia melihat wajahnya ulama ini dengan penuh sukacita, bukan sukarela, sukacita. Kalau sukarela itu kayak berusaha mengikhlaskan, tapi suka cinta. Memandangnya dengan pandangan yang sukacita. Saya suka. Pokoknya saya siapapun ulama, saya suka. Saya cinta. Karena memang itu perintahnya Rasul, perintahnya syariat. Apa kata beliau? Orang yang memandang ke wajahnya para alim ulama satu pandangan saja yang didasari dengan sukacita, khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan yastaghfiruhu ila yaumil qiyamah. Dari satu pandangan itu akan Allah jadikan satu malaikat. Satu pandangan menjadi satu malaikat. Satu pandangan itu Allah jadikan satu malaikat. Yang mana malaikat tersebut dari saat itu sampai hari kiamat bakal sibuk memintakan ampunan buat orang itu sampai hari kiamat. Memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya fulan bin fulan. Ya Allah, ampuni dosanya fulan bin fulan. Itu satu pandangan. Kita kalau duduk di majelis taklim nggak mungkin sesaat, nggak mungkin sekali pandangan terus pulang, bersaat-saat. Makanya kalau nggak kita jaga adabnya, kalau kita nggak manfaatkan fursah, kesempatan itu yang Allah berikan buat kita dengan sebijak mungkin, kita bakal jadi orang yang paling rugi. Padahal duduk di majelis ilmu dapat begini, dapat begitu, begini, begitu, banyak banget dari Allah Ta'ala. Tapi
Tapi karena kita nggak paham, tapi kita nggak dapat apa-apa kecuali sedikit yang bakal kita dapetin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia telah memuliakanku. Maka seakan-akan dia telah memuliakan. Siapa yang memuliakan orang berilmu, maka seakan-akan dia telah memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang sungguh telah memuliakanku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, yang telah memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah. Wa ma'wahul jannah. Kalau orang sudah memuliakan Allah, gak ada balasan yang setimpal kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan Allah jadikan kita masuk dalam kategori tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?